Ustadz kembar ya, Ustadz Aldi dan Alwi Yusuf. Berikut kita simak bersama pesan Ramadan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa, apa kabar Indonesia pagi? Kita berdua dari rumah mengucapkan selamat pagi dan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Masya Allah, mudah-mudahan lancar semua. Amin. Walaupun lagi ada fenomena dadakan nih, fenomena semua kaum laki dituntut untuk menjadi imam tarawih di rumah masing-masing. Iya, karena kan lagi berlaku nih pembatasan sosial berskala besar, PSBB, di mana tempat, sehingga tempat-tempat yang punya potensi kerumunan massa, punya potensi untuk berkumpulnya orang banyak, di situ dibatasin. Bahkan mall, restoran, transportasi, kendaraan pribadi, dan seluruh tempat-tempat ibadah, sehingga kegiatan ibadah dilakukan di rumah saja. Sholat berjamaah, Jumatan, termasuk sholat tarawih. Sehingga nih para ayah, para suami, dan anak-anak yang laki-laki ya dituntut harus bisa jadi imam. Jadi imam sholat tarawih di rumah masing-masing. Jadi ketahuan ya, bisa baca apa enggak begitu? Masya Allah. Karena memang bulan Ramadan kan bulannya tarbiyah, bulan pendidikan, bulan madrasah, bulan kita untuk bisa menjadikan diri kita menjadi lebih baik. Yang belum bisa jadi imam, belajar jadi imam. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah berikan kesempatan kita untuk mencapai destinasi puasa, mencapai destinasi Ramadan. La'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Nah, ada pertanyaan nih, bagaimana menjalankan sholat tarawih di tengah-tengah pandemi global COVID-19 yang sedang ada di Indonesia khususnya. Bahkan di Mekah aja ya, di Mekah itu juga sedang diberlakukan lockdown total, sehingga semua masjid ditutup. Kecuali Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Betul. Itu pun sholat tarawih yang dilaksanakan di Masjidil Haram dan di Masjidil Nabawi hanya dilaksanakan oleh para imam-imam saja, juga para petugas kebersihan dan juga aparat keamanan yang memang sedang menjaga. Jadi dibatasin, memang semuanya sudah terbatas. Semua penduduk mengerjakan di rumah masing-masing. Nah, lalu gimana nih kalau muncul pertanyaan, dalam keadaan wabah seperti ini, kita bagusnya melaksanakan 11 atau 3 nih? Ya, jadi kita bagi ada 2 klasifikasi sesuai pemerintah sudah mengelompokkan, ada zona hijau, ada zona merah. Zona merah itu yang sudah banyak virus itu terjadi. Yang zona hijau masih dikategorikan aman, masih bisa dikendalikan. Nah, untuk zona hijau, kita bicara zona hijau, ada aturan pemerintah yang diiringi dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia, masih boleh melaksanakan sholat berjamaah di masjid, tapi dengan catatan prosedur yang ketat. Contoh, setiap jamaah dihimbau yang sholat di masjid itu harus dalam keadaan sehat. Untuk yang sudah sepuh, orang tua, itu di rumah aja lebih baik. Dan juga anak-anak kecil itu harus dengan orang tuanya masing-masing, jangan dibiarkan berkeliaran. Dan juga para jamaah bawa hand sanitizer masing-masing, bawa sejadah masing-masing, dihimbau untuk menghindari jabat tangan, salaman, dan menggunakan masker gitu kan. Itu semua prosedur yang dilaksanakan di tengah zona hijau. Jadi pelaksanaannya gimana? Pelaksanaannya dipersingkat saja menjadi 11 untuk mempersingkat jangka waktu kerumunan massa yang terjadi di masjid gitu. Iya. Itu untuk zona hijau. Adapun untuk zona merah, maka ikuti aturan pemerintah, ikuti aturan ulama, kerjakan sholat tarawih di rumah saja. Nah, kalau bicara di rumah, bebas waktunya. Maka kerjakan 23 rakaat. Biar afdol. Pahalanya tetap sama seperti kita menjalankan kebiasaan kita sholat tarawih di masjid di tahun-tahun sebelumnya. Idza maridal abdu aw safar, kalau ada seseorang yang sedang dalam keadaan sakit, ada dalam keadaan status musafir, bepergian, kutiba lahu mithlu kama ya'mal, maka baginya tetap ditulis pahala sebesar apa yang biasa dia kerjakan. Kalau saja orang yang musafir diberikan keringanan dan pahala tetap sama, maka juga demikian bagi yang sakit ataupun dalam keadaan takut ditimpa penyakit. Di dalam catatan fikih, li khaufi huduthil marad, orang yang takut terkena penyakit juga mendapatkan udzur yang sama, sehingga pahalanya pun tetap sama ketika kita menjalankan di rumah saja. Nah, itulah pelaksanaan ibadah tarawih di tengah-tengah pandemi global COVID-19 ini. Yang jadi masalah sebetulnya bukan yang 11 apa yang 23, tapi yang jadi masalah yang enggak ngerjain tarawih. Mentang-mentang masjid ditutup, di rumah juga enggak dia kerjain tarawih. Ini nih sumber masalah nih. Ya, mudah-mudahan kita tetap bisa melakukan aktivitas Ramadan, meskipun hanya di rumah saja. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Untuk pemirsa, apa kabar Indonesia pagi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.